Puji Tuhan, nyanyian yang indah yang membawa hati kita memuji Tuhan. Saudara, kuasa perkataan iman. Penting sekali apa yang kita ucapkan. Kembali Pak Daniel, silakan Bapak sharing banyak kepada kita semuanya tentang akibat-akibat dan juga berkat dari perkataan. Baik, Bro Johan. Kita kembali melihat ayat 23. Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Jelas sekali, aku berkata kepadamu, daripada kita mengucapkan hal yang negatif, lebih baik kita mengucapkan perkataan Tuhan. Kalau kita mengucapkan perkataan Tuhan, Tuhan katakan, Firman Tuhan ya Pak? Ya, firman Tuhan, gunung-gunung lambang daripada masalah. Tuhan tidak pernah suruh kita pindahkan gunung. Ya. Gunung ini simbol daripada satu problem yang besar, itu akan beranjak tercampak. Berarti kita mengalami kemenangan, kelegaan, dan Tuhan persiapkan menjadi orang yang diberkati. Nah, kenapa perkataan itu mempengaruhi kehidupan kita? Saudara harus sadar, kita bersyukur Tuhan memakai para ilmuwan sekarang, seorang ahli, doktor yang bergerak, meneliti soal air. Saya sebutkan namanya Masaru Emoto. 20 tahun lebih, Jepang, ya? dia menyelidiki dari Jepang itu tentang air. Dari kristal air, setiap apa yang kita ucapkan itu akan terekam oleh kristal air. Sadarkah saudara bahwa 70% dalam tubuh saudara adalah air? Bumi juga komposisinya 70% air, 30% daratan. Cairan dalam tubuh kita itu akan menangkap. Saudara, dibuat satu eksperimen ketika dia berkata syukur dan terima kasih, maka kristal itu jadi indah. Wow. Ketika dia berkata kepada air itu dan dia rekam kristalnya, engkau jelek, pokoknya yang negatif, maka kristalnya rusak. Ketika saudara sedang mengucapkan hal-hal yang negatif, apalagi kutuk, kristal cairan tubuh saudara akan menangkap semuanya ini. Nah, saya perlu sampaikan, seringkali kita di gereja atau di kamar sendiri kita berdoa, Tuhan tolong aku, berkati aku. Amin dari doa kita membunuh doa kita dengan perkataan-perkataan yang negatif. Hari ini saya mengajak saudara, ada kuasa dalam perkataan, karena ada kristal cairan dalam tubuh saudara yang akan menangkap apa yang saudara ucapkan. Latih diri saudara mulai hari ini, mengucapkan perkataan Tuhan, yaitu firman. Maka akan terjadi apa dalam tubuh kita? Akan terjadi cairan ini akan mengalir di seluruh tubuh kita. Dan dia akan menjadi satu kristal yang indah. Dan sudah dibuktikan secara klinis. Metabolisme tubuh kita akan bagus. Organ-organ tubuh akan menjadi sehat. Bahkan sekarang sudah dibuat satu terapi penyembuhan melalui air yang kristalnya luar biasa. Itu menyembuhkan. Nah, saya ulangi, daripada kita mengucapkan hal yang sia-sia, Matius 12 berkata, dengan perkataanmu engkau dibenarkan. Setiap perkataan yang sia-sia kamu ucapkan akan dituntut pertanggungjawabannya. Dengan perkataan kamu dibenarkan, dengan perkataan pula kamu dihukum. Belajar mulai hari ini. Di dalam tubuh kita ada cairan air yang tidak bisa dibohongi. Orang mungkin kita bisa bohongi. Kita bisa berngomong manis, tapi hati kita tidak. Tapi air dalam tubuh kita menangkap semua yang saudara ucapkan. Saudara ucapkan firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan akan mengalir dalam cairan tubuh saudara. Sehat, dan sudah dibuktikan dari cairan kristal cair yang sempurna mengeluarkan aura tubuh yang sempurna. Aura yang positif sudah bisa ditangkap dengan kamera komputer sekarang. Jadi saya mau sampaikan, Tuhan sedang pakai ilmuwan yang tidak percaya Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, membuktikan Alkitab itu ya dan amin dan benar. Saudara mau cari secara bukti ilmiah, ilmuwan sudah dipakai Tuhan, membuktikan kuasa perkataan itu benar-benar ada. Kalau saudara ucapkan yang negatif, negatif terjadi. Dan itu berulang-ulang. Ada banyak sekali janji firman Allah yang menguatkan, membangkitkan, memberikan inspirasi yang baru. Dan itu yang mesti diucapkan kan Pak, di dalam doa maupun percakapan dengan Tuhan. Betul. Saya kira ya Pendeta Johan ya, setiap orang berdoa pasti dia ucapkan janji Tuhan. Setiap orang berdoa dia beriman akan janji Tuhan. Persoalannya bukan waktu berdoanya. Amin dari doa, dia mulai kutuki istrinya, dia mulai maki-maki, dia mulai ngomong yang negatif, dia mulai ngomong yang putus asa. Maka kristal cairan tubuh itu menangkap semuanya. Jadi saya menilai bahwa kekristenan itu bukan waktu kita ibadah, waktu doa. Tapi amin dari doa, keluar dari ibadah. Apakah kita melakukan firman? Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata. Jadi Tuhan mau kita ucapkan perkataan Tuhan.
Firman Tuhan, ucapkan pada masalah. Ucapkan hari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bergembira karenanya. Maka kristal tubuh ini akan beradaptasi semua. Dia menjadi indah, kristal yang heksagonal, yang cahayanya lebih indah daripada berlian. Wah, itu dari dalam ya. Dari dalam. Dan apa saja yang kita ucapkan, Tuhan dengar. Allah itu roh ya. Amin. Iblis juga dengar. Amin. Iblis tertawa kan Pak, kalau kita buka celah dan dia bisa ngerjain kita. Karena kita ngomong negatif, kita bilang mau bunuh diri, kita bilang kita susah, kita sial, kita dan sebagainya. Betul Pak? Betul. Jadi dalam hidup ini cuma ada dua sumber kekuatan yang dalam tanda petik bertarung. Tetapi dua sumber ini tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan juga tidak otoriter. Iblis juga tidak. Tuhan dan iblis menunggu ucapan kita. Ketika kita mengucapkan firman, iblis tidak dapat bagian. Ketika kita mengucapkan yang negatif, Tuhan tidak dapat bagian. Siapa yang dapat bagian dalam hidup saudara? Jaga perkataan saudara. Sebab itu dikatakan tadi, Bapak katakan, hidup atau mati dikuasai lidah. Ya. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Makan hasilnya. Betul Pak ya. Nah, Pak, bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dari percakapan-percakapan dalam pergaulan sehari-hari karena memang dari sananya. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Apakah hari ini ada sesuatu yang Tuhan anugerahkan? Apakah mereka dari masa lalu? Bagaimana dengan hari ini dan hari yang akan datang? Jadi firman Tuhan berkata, barang siapa dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dalam Korintus. Ini Tuhan sedang mengajar kita hukum substitusi. Baik. Hukum penggantian. Selama kita masih melihat masa lalu kita yang kita sudah bereskan. Selama kita pikirkan, kita percaya, kita ucapkan, itulah kita. Jadi saya mau sampaikan, kita bukan seperti apa yang kita pikirkan, tapi apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita melihat erat kaitannya dengan ayat 24 ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kita terima erat dengan hati kita percaya. Saya mundur, apa yang terjadi erat kaitannya dengan sering kita ucapkan. Yang kita ucapkan meluap dari hati. Apakah hati kita percaya firman? Maka kita mengucapkan firman. Nah, kalau kita percaya firman berkata, saya kembali pada dasarnya, basicnya. Kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Buat apa kita pikirkan masa lalu kita yang dosa? Buat apa kita pikirkan kita pernah gagal? Buat apa kita pikirkan kita pernah ditipu? Buat apa kita pernah dikhianati, disakiti? Coba pikirkan yang Tuhan sediakan hari ini, Tuhan sediakan hari esok, yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Itu yang saya pikirkan. Apalagi berarti jangan mengomel, jangan menggerutu, jangan memaki, jangan mengingat-ingat dan mengatakan hal-hal yang the past. Karena Tuhan menyediakan berkat di depan yang baru. Saudara, jangan kemana-mana. Dalam This Is Your Time kita masih terus akan diberkati oleh Tuhan dari pembahasan Pendeta Daniel Mailangkai. Tuhan memberkati saudara.